Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan presentasikan matematika tentang pernyataan logika. Nih, apa tuh tentang pernyataan logika? Ayo kita bahas. Tujuan mempelajari logika dalam matematika yang pertama menguasai konsep dasar, yaitu memahami proposisi, konjungsi, disjungsi, dan negasi. Yang kedua, berpikir secara kritis, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, argumen yang valid, mampu membuat argumen yang valid dan sah menggunakan prinsip logika. Oke, sekarang manfaat utama belajar pernyataan logika. Meningkatkan logika meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analisis secara keseluruhan. Sedangkan kemampuan analisis meningkatkan kemampuan dalam menentukan kebenaran suatu pernyataan matematika. Nah, terus fondasi kuat tuh apa ya? Kami akan membacakan. Fondasi kuat, membangun fondasi matematika yang kuat dan kokoh untuk konsep yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya, aplikasi logika dalam berbagai konteks. Yang pertama ada aljabar, lalu yang kedua ada analisis, yang ketiga ada geometri. Aljabar sendiri menerapkan aturan logika pada persamaan dan pertidaksamaan. Lalu analisis menganalisis kebenaran, pernyataan kompleks dan limit. Lalu geometri menggunakan penalaran deduktif untuk membuktikan teorema spasial. Oke, selanjutnya menganalisis kebenaran dan pernyataan. Salah satu tujuan utama adalah menentukan kebenaran suatu pernyataan matematika. Yang pertama ada tabel kebenaran, alat fundamental untuk menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk. Dan kedua, prinsip logika, menggunakan hukum logika untuk menvalidasi atau menyangkal suatu proposisi. Lalu selanjutnya ada pengertian penyertaan logika. Penyertaan logika dalam matematika adalah proses menggunakan prinsip-prinsip logika untuk memahami, menganalisis, dan membuktikan konsep-konsep dalam matematika. Logika matematika digunakan untuk mengembangkan teori yang konsisten dan koheren, serta membuktikan teorema dari pernyataan. Yang pertama ada konsistensi, mengembangkan teori matematika yang konsisten dan koheren. Yang kedua, pembuktian, membuktikan teorema dan pernyataan matematika secara formal. Yang terakhir ada validitas, menganalisis argumen matematika dan menentukan validitasnya. Lalu berikutnya ada meningkatkan kemampuan berpikir. Penyertaan logika membantu dalam pertama sistematis dan terstruktur, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara terorganisir. Lalu ada penalaran, mengembangkan penalaran deduktif dan induktif yang kuat. Dan yang terakhir mengatasi kesalahan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan logis. Oke, sekarang kita masuk di contohnya. Contoh penerapan logika, pembuktian teorema. Menggunakan prinsip logika untuk membuktikan teorema seperti teorema Pythagoras. Lalu yang kedua, penggunaan implikasi. Itu membangun argumen jika atau maka. Lalu jika X lebih dari 2, maka X kuadrat lebih dari 4. Yang terakhir, penggunaan kuantum. Membuat pernyataan seperti semua bilangan prima lebih besar dari 1. Dan di chapter terakhir kita masuk ke kesimpulan, yaitu pentingnya logika. Belajar logika matematika sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis, yaitu fondasi kuat, penalaran deduktif, dan peningkatan kemampuan. Sekian presentasi dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.